Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Tempo hari saya sudah membuat video tentang perjalanan jauh dengan menggunakan mobil listrik saya, yaitu VinFast VF3. Rupanya video tersebut mendapat banyak perhatian dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya. Waktu itu saya menggunakan mode Eco, tepatnya mode paranoid, sehingga bisa menghemat penggunaan baterai. Dan ternyata beneran bisa menghemat baterai sehingga cukup 2 kali saja mengisi baterai selama perjalanan. Dari catatan perjalanan tersebut, saya bisa mencatatkan penggunaan baterai 7,8 kWh per 100 km. Itu artinya 0,078 kWh per kilometernya. Kalau kapasitas baterai VF3 adalah 18,6 kWh, maka total jarak yang bisa ditempuh dari kapasitas baterai 100% sampai 0% adalah sekitar 238 km. Itu melebihi klaim pabrikan yang hanya 210 km. Tapi mengemudi dengan mode paranoid itu tidak menyenangkan dan rasanya jadi sangat lama karena saya membatasi kecepatan hanya antara 60 sampai 70 km per jam. Kebayangkan kalau perjalanan di tol hanya dengan kecepatan segitu, rasanya jadi lama banget, nggak sampai-sampai rasanya. Apalagi jadi mudah terserang rasa ngantuk, jadi kayak buang-buang waktu aja. Jadi, pulangnya saya memutuskan untuk menggunakan mode Eco, tapi nyetirnya normal. Dalam artian tidak pelan, tapi tidak ngebut banget lah. Kombinasi lah begitu. Jadi sesekali saya aktifkan mode normal. Apa yang bisa diceritakan saat mengemudi normal dengan mobil listrik untuk perjalanan jauh? Yuk kita tonton ceritanya. Tapi jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum. Share juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka punya pendapat yang berbeda dengan saya. Pertama, gaya mengemudi. Gaya mengemudi sangat menentukan konsumsi baterai itu boros atau irit. Kalau kita nyetir mobil ICE atau internal combustion engine, maka yang irit atau boros adalah bahan bakarnya, yaitu bensin atau solar. Ternyata di mobil listrik juga sama. Semakin ngebut, ugal-ugalan, tarik-tarikan, maka akan membuat baterai akan lebih boros. Tapi tidak hanya itu, ada beberapa hal lagi yang membuatnya menjadi semakin boros. Yang pertama, semakin kencang kecepatan mobil, semakin boros baterainya. Berbeda dengan mobil ICE yang memiliki transmisi, yang kadang memiliki gigi 5 atau 6 atau istilahnya gigi overdrive, yang bisa membuat mobil melaju kencang tapi putaran mesin tetap rendah, sehingga membuatnya lebih irit bensin. Mobil listrik sayangnya tidak begitu. Mobil listrik tidak memiliki transmisi seperti itu. Kalau kita ingin mobil berjalan lebih kencang, maka putaran motornya pun harus semakin kencang. Semakin kencang putaran motor, semakin besar pula konsumsi baterainya. Jadi semakin boros. Yang kedua, berkendara di jalan tol cenderung membuat kita mempertahankan kecepatan konstan. Itu berarti jarang ada kesempatan untuk regen alias regeneratif. Kalau sudah begitu, berarti baterai akan terus-menerus turun kapasitasnya. Kedua, mode normal. Pas pulang kemarin, saya sempat mencoba menggunakan mode normal. Ternyata lebih menyenangkan daripada mode Eco. Itu karena mobil terasa lebih gegas dan kencang. Itu karena akselerasinya lebih bagus daripada saat menggunakan mode Eco. Dampaknya jadi lebih enteng pas nyelip mobil, bisa membuat kita lebih pede saat nyetir di jalan tol. Tapi ya itu, konsekuensinya baterai akan lebih boros, karena daya yang disalurkan dari baterai ke motor lebih besar daripada saat menggunakan mode Eco. Ketiga, ngebut sama dengan panas sama dengan kura-kura. Kalau kita suka ngebut, sebenarnya itu sama saja memaksa baterai dan motor untuk bekerja lebih keras. Tentu saja itu akan membuat baterai, sirkuit, kabel, dan motor lebih panas. Tidak hanya bekerja keras saat ngebut, saat tanjakan terjal yang panjang juga akan membuat mobil listrik kita bekerja lebih keras lagi. Pada beberapa kasus saat tanjakan terjal yang panjang, ada VinFast VF3 yang ngedrop, tidak bisa jalan lagi. Pada head unitnya muncul simbol kura-kura oranye. Sebenarnya itu proteksi kalau terdeteksi motor overheat ya, jadi jangan dipaksakan.
Ditunggu dulu sampai temperatur turun, kurang lebih sekitar 15-30 menit. Kalau simbol kura-kura oranyenya hilang, baru bisa jalan lagi. Untungnya, saya tidak pernah mengalami kejadian kura-kura oranye ini ya. Untuk medan yang berat, sebaiknya selalu gunakan mode normal, karena pasokan daya dari baterai ke motor tidak dibatasi seperti kalau menggunakan mode eco. Keempat, regeneratif. Saat saya menggunakan mode normal, tarikan atau akselerasi VF3 jadi lebih responsif. Enak banget loh. Tapi saat melepas gas, efek regen atau regeneratifnya tidak terlalu kuat, tidak seperti saat menggunakan mode eco. Saya menduga kekuatan regen juga dikurangi. Memang lebih enak nyetirnya ketika gas dilepas tidak terlalu besar perlambatannya, jadi tidak terlalu beda dengan mengemudikan mobil ICE. Sayangnya, itu berarti daya yang dikembalikan ke baterai tidak sebesar kalau pakai mode eco. Ini dugaan saya ya. Mohon masukan juga dari teman-teman yang telah mencoba membandingkan efek regen antara mode eco dengan mode normal. Kelima, fast charging tidak selalu berhasil. Sepertinya ini karakteristik dari VinFast VF3 ya. Pada saat suhu baterainya panas melebihi 40 derajat, maka kecepatan pengisian baterainya jadi lambat. Kalau fast charging itu bisa mengisi baterai dengan daya antara 20-25 kW, tapi kalau suhunya terlalu panas, maka kecepatannya turun jadi antara 4-5 kW aja. Itu lambat banget loh. Selain fast chargingnya tidak aktif, kadang pengisiannya terputus, padahal pengisian belum sampai 90% loh. Jadi saya coba charging lagi, tapi ternyata tidak berapa lama kemudian pengisian terputus lagi. Jadi ya terpaksa saya lanjutkan saja perjalanan dengan baterai cuma terisi 88%. Syukurlah bisa sampai di tujuan dengan selamat dan menyisakan baterai 40%. Malamnya saat suhu sudah dingin, saya bisa ngecharge lagi sampai 100%. Keenam, ngecharge sambil ngadem. Ngecharge mobil listrik itu butuh waktu agak lama ya. Kalau bisa fast charging, pengisiannya butuh waktu 30-45 menit. Apesnya kalau fast charging tidak berfungsi, bisa 1,5-2 jam nunggunya. Untungnya kita bisa nunggu di kafe atau kalau sudah bosan, kita bisa nunggu di mobil sambil tidur. Tentu saja tidak lupa AC dinyalakan ya, jadi bisa tidur dengan nyaman. Ketujuh, parkiran SPKLU ditutup kon oranye. Ada SPKLU yang parkirnya ditutup kon oranye. Kita jadi berpikir mungkin charging stationnya tidak aktif, offline, atau mungkin malah rusak ya. Ternyata bukan begitu teman-teman. Stasiun chargingnya aktif, kita bisa ngecharge di situ. Kon oranye ditaruh di parkiran SPKLU karena kadang ada mobil ICE ikut parkir di situ. Mungkin karena parkiran SPKLU strategis ya, atau memang karena parkiran di rest area sudah penuh. Jadi sebelum menyimpulkan kalau SPKLU-nya rusak atau offline, mending cek dulu deh charging stationnya, apakah online atau tidak. Kalau online, maka singkirkan kon oranyenya dan parkir dan silahkan ngecharge di situ. Kedelapan, camping mode dan V2L. Ternyata VF3 punya fitur camping mode loh. Tadinya saya berpikir tidak ada. Terima kasih pada teman-teman yang sudah memberitahu saya dan menunjukkannya ke saya ya. Camping mode ini sangat berguna saat mobil listrik digunakan untuk camping atau berkemah. Baterainya bisa digunakan untuk mentenagai listrik di luar mobil atau sekedar untuk menyalakan AC di dalam mobil. Fitur ini dinamakan V2L Discharge dan memerlukan kabel konektor khusus sehingga peralatan listrik bisa ditenagai oleh baterai dari mobil listrik kita. V2L ini singkatan dari Vehicle to Load. Jangan bingung dengan singkatan VTOL yang di dunia penerbangan berarti Vertical Take Off and Landing ya. Sayangnya saya tidak tahu apakah VF3 punya fitur V2L, tapi mengingat VF3 ini konektor pengisiannya DC dan tidak ada fitur AC-nya, sepertinya VF3 tidak mendukung V2L. Mohon masukan dan koreksi dari teman-teman ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja catatan saya selama perjalanan pulang dengan mobil listrik VinFast VF3 saya ya.
Perjalanan pulang menempuh jarak 465,6 km dan membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Ya, saya tahu kalian pasti akan bilang itu terlalu lama untuk perjalanan dari Tangerang ke Semarang ya, dan itu benar adanya sih. Itu karena saya 2 kali ngecharge tapi gagal fast charging, jadi pengisiannya lambat banget. Ditambah saya tidak ngebut-ngebut banget sih, maksimal 85 km per jam. Memang sejenak ngebut di 100 km per jam, tapi cuma sebentar aja untuk ngetes efek regen dengan mode normal. Silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian semua ya, tapi jangan komentar keras ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum. Bagikan juga ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan catatan-catatan ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru.